Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang jawab salam kenceng dapat 100.000. Coba MC siapa kira-kira yang paling kencang, tapi jangan pakai mic MC. Siap ibu? Biasanya ibu-ibu kalau udah ngelihat yang merah semangat ya. Syukur-syukur nanti yang ngacung janda muda. Siap yang kenceng dapat 100.000. Tolong MC pegang duitnya, takut sangkain bohong. Alhamdulillah. Buat saya Kiai? Ya tergantung. Oh. Asli loh Pak, Bu. Siap ya, ngaji siap. Tapi MC jadi wasit, jangan jadi peserta. Bukan megang mic. Menang banyak yang hadir. Afdhalus salam salasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahirabbil. Siapa yang paling kencang? Bingung Kiai. Bingung. Semuanya kencang soalnya. Kencang semua. Terus gimana jalan ceritanya biar tersalurkan ini? Nanti dibikin pertanyaan. Pas. Bikin pertanyaan. Setuju Kiai. Ya. Biar nanti siapa yang menjawab dapat duit. Karena kata Nabi, "Idza sallamal muslim alal muslim faradda alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah." Apabila ada seorang muslim membacakan salam kepada sesama muslim, lalu salam itu dijawab dengan ikhlas karena Allah akan mengutus 70 malaikat akan memberikan rahmat kepada orang yang menjawab salam dengan ikhlas. Alhamdulillahirabbil. Tapi sebaliknya, fa illam yaradda alaihi man hum ma'ahu summayal anuna sab'ina marrah. Kalau jawab salamnya bukan karena Allah tapi karena sesuatu selain daripada Allah, termasuk karena uang di dalamnya, maka Allah utus 70 malaikat akan memberikan laknat kepada orang yang menjawab salam bukan karena Allah. 70 laknat. Na'udzubillahi min. Tadi kenceng itu karena Allah atau karena duit? Karena duit berarti sekampung dilaknat kalau umpama salah niat. Tapi kalau karena Allah, insya Allah duit dapat, pahala dapat, utang lunas, berangkat ke tanah suci, Allah kirim nanti mobil Fortuner atau Pajero panas Jabajero. Maka luruskan niat, harus sejak karena Allah. Dapat duit 100.000 besok meninggal gara-gara salah jawab salam. Nah, tetap duit kalau udah dikantongin, dikeluarkan, pantangan diambil lagi, maka tetap harus disedekahkan. Maka saya nanti nitip ke MC, kasih pertanyaan yang bagus. Berapa istri Kiai Haji Ustadz Unang dari Merak? Waduh, Enggak usah ya. Atau siapa nama Kiai beserta istri dan anaknya, yang gampang aja udah kasih pertanyaannya. Ya, jadi tugas MC pegang aja duitnya ya, nanti bagikan kepada yang membutuhkan. Jadi biar MC-nya tenang. Saya membutuhkan Kiai. Kayaknya ibu-ibu lebih butuh daripada MC ini ya, Masya Allah. Yo atur aja, ini sedekah awalan ya, sedekah awalan. Mudah-mudahan ibu-ibu ya jawab salamnya karena Allah. Biar turun 70 rahmat, kesulitan Allah angkat, keberkahan Allah turunkan. Siap ngaji? Siap. Jawab salamnya karena Allah atau karena duit? Yakin?
Cakep. Jangan dirubah-rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla alan in'ami bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul Mukarram yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para tokoh, terkhusus sahibul ma'had yang memiliki pondok pesantren Al-Hidayah beserta keluarganya dan seluruh yang mondok di sini, mudah-mudahan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang hadir semua ibu bapak diberikan kesehatan, terkhusus pembawa acara. Ini luar biasa, pembawa acara ini ganteng saingan sama penceramah ini. Sudah pakai jas, tinggal ijab kabul doang. Alhamdulillah, malam ini benar-benar malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di sini semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mimpi saya bisa diundang dan saya bisa duduk di sini. Kalau nggak percaya besok undang lagi, insya Allah jamaah nggak ada yang hadir. Karena kita hadir ini semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk yang bisa bergerak tanpa Allah gerakan. Tidak ada satu makhluk yang bisa bertasbih kalau Allah tidak gerakan. Dan termasuk kita hadir ke permukaan bumi, adanya ihtifalan yang ke-25 ini merupakan salah satu memang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk hari kiamat, surga, neraka, semua sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tenang, apapun keputusan Allah, apapun yang terjadi, maka kita orang yang selalu siap. Karena orang yang beriman, dalam Al-Quran dikatakan, innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, baik hartanya maupun jiwanya, sudah dibayar oleh Allah, sudah diborong oleh Allah, sudah dibeli oleh Allah, sebagai bayarannya adalah surga. Maka saya sebagai orang yang beriman, saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki saya, jodoh saya, kematian saya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak bakal keliru, yaitu memberikan yang terbaik selalu kepada umat, dan Rasul pun begitu, yaitu selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya. Dan ternyata takdirnya yaitu geger sedunia, beliau mercusuar, walaupun dulu tidak ada YouTuber, walaupun dulu tidak ada HP, tapi ternyata bisa menguasai dunia, itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberhasilan para nabi, beliau memiliki konsep. Di antara 124.000 nabi Allah cetak, 313 rasul Allah cetak, 25 nabi yang wajib kita ketahui, dan semua memiliki konsep yang sama. Apa konsepnya? Sesuai dengan ikrar kita ketika kita sholat, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua para nabi hidupnya, matinya karena Allah. Kalau sudah tujuannya Allah, akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya dunia, seperti Korun, kaya raya tapi ditelan bumi, dan bumi tidak nerima, sorga tidak nerima Korun. Pangkat jabatan tertinggi yaitu Fir'aun, sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, ternyata tidak diterima, walaupun punya sepatu dari emas, yaitu ternyata sepatu emasnya Fir'aun, sepatu emasnya Korun, Haman, itu semua ditolak, semua ada di neraka. Tapi terbalik, seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar menjadikan pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal bin Rabah,
hitam gak ganteng-ganteng amat, tapi ternyata menoreh tinta emas, sampai beliau jangankan Bilal bin Robahnya, terompahnya, sendalnya itu terdengar di surga. Subhanallah. Maka malam ini mudah-mudahan kita luruskan niat karena Allah dan Rasulnya, agar derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kiai ada gajinya enggak? Tanggal berapa kiai gajian? Kiai PNS bukan? Tanggal berapa gajian? RT ada gajinya enggak? Mulia mana RT sama kiai? Masya Allah. Walaupun kiai enggak ada gajinya, dia pandai, paham yang dikatakan wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sekarang fitnah macam-macam, aliran macam-macam pada goyang semuanya. Ada yang cukup nelepon aja, saya sudah telepon Allah, akhirnya saya melaksanakan sholat Idul Fitri, ternyata yang ikut banyak, padahal 5 hari lagi masih jauh, dia udah lebaran, sekampung ikut lebaran. Waduh, bingung saya mah, nomor berapa telepon Allah itu? Yang sesat banyak amat. Emang bulan ada berapa Allah cetak? Sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yati. Berpuasalah kamu karena ru'yat, berbukalah kamu karena ru'yat. Tapi sekarang nggak paham tentang ru'yat, tentang hisab, tentang hilal. Masya Allah, berani menyatakan 1 Syawal. Allah Karim. Ini terjadi. Dan banyak aliran sesat, sampai tukang bakso ngaku-ngaku tukimin jadi nabi. Allah Karim. Ahmad Musaddiq jadi nabi. Kalau ada di Banten, saya orang yang pertama ngaku nabi, tak sembelih di depannya. Saya senang dakwah. Saya bilang, didikan orang tua saya, didikan guru saya, dididik dengan didikan Al-Quran. Orang yang dididik dengan didikan Al-Quran, mereka tidak takut sengsara, tidak takut miskin, tidak takut dipitnah, tidak takut berbagai macam ancaman disuguhkan. Kenapa? Didikan Quran itu rindu mati syahid. Semua para nabi, semua para sahabat rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener dah? Makanya nggak akan hidup berkah, miskin kabeh. Sekarang orang-orang pada pelit pengen sedekah. Ibu bapak yang hadir udah nyumbang berapa untuk pondok pesantren? Nyengir doang, Masya Allah. Yang penting dapat kue, bodoh amat sumbangan berapa tak berapa. Siapa yang ngajarin pelit? Ibu pengen nggak punya suami pelit? Pengen nggak punya teman pelit? Pengen nggak punya sahabat yang pelit? Nggak ada semua. Tapi kenapa kita jadi bahil? Iblis nakut-nakutin kita tidak mau bersedekah. Sedekah itu adalah umpan, dan akan dapat ikan yang besar tergantung sedekahnya, tergantung umpannya. Kita diajarkan untuk sedekah tapi takut untuk bersedekah. Akhirnya apa? Jatuh miskin. Janji Allah, 1 akan diganti 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Itu janji Allah. Tapi kita takut dengan sedekah, takut miskin. Ini nih yang akhirnya pola pikir kita, hati kita, yaitu ternyata rizkinya dikasih sempit karena tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Al-Quran. Ini harus cuci otak nih biar bersih semuanya ibu-ibu. Ya, banyak perempuan ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah ngelihat wanita banyak di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Tidak terima dengan penghasilan suami. Setiap dikasih sama suami duit, nggak pernah terucap dalam lisannya, Kang ini duit udah dijakatin apa belum? Nggak pernah ada kata-kata seperti itu. Yang ada semenit doang tekang, lah kemaning tekang. Allah Karim. Istri kita dikasih duit tiap bulan, tiap penghasilan, tiap dapat, sampai laki nungguin serangan fajar biar bisa membahagiakan istri. Tapi ketika dikasih ke istri semuanya, istri bukan nambah solehah tapi nambah salahah. Sayyidatuna Khadijah menghabiskan semua hartanya, sampai baju yang dipakai jubahnya 83 tambalan. Tapi beliau Khadijah orang yang hormat kepada suaminya, tidak pernah menyebut namanya, selalu memanggil jabatannya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika
Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, barangnya mah haus, ibu baca sholawatan saya bisa minum, alhamdulillah, minumnya saya bawa berkah. Kalau ibu bapak punya hajat sambil baca sholawat, apalagi yang membaca lebih dari 40 orang, udah doanya para wali. Maka tadi ketika baca sholawat, apa yang didoakan sama ibu-ibu? Nggak ada, bengong semua. Masya Allah ya. Aturan ketika baca sholawat ya, kita punya hajat, ya Allah jadikan anak kami anak-anak ahli ilmu dan ahli sedekah. Ya Allah jadikan istri kami menjadikan istri yang solehah. Ya Allah jadikan suami kami yang bisa menjadikan imam untuk keluarga kami. Masya Allah, indah padahal ya. Tapi karena belum paham, manyun be sambil selawatan, ya Nabi salam alaika. Masya Allah. Untung tadi ibu-ibu suaranya merdu luar biasa karena banyakan. Coba sendirian mah angel belajar suara itu ya, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini yaitu pimpinan pesantren Al-Hidayah kita sedang menyelamatkan seluruh masyarakat dan anak-anaknya. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya apa? Orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya selalu di atas, sama dengan minyak. Ketika disatukan dengan air, diaduk seaduk apapun, itu minyak selalu pengennya di atas. Begitu juga orang yang berilmu itu nggak mungkin di bawah, pasti di atas panggung. Los bapak yang ceramah, saya yang duduk, lebih nyaman. Tapi dapat kesempatan, kenapa? Masya Allah, selalu di atas karena janji Allah. Maka bagaimana caranya? Yaitu anak-anak kita menjadikan ahli ilmu dan ahli amal, titipkan kepada ulama. Lihat kiai anaknya dipondokin di mana, bagaimana pendidikannya, siapa ulamanya. Masya Allah, itu diperhatikan ya. Lang tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan memperoleh ilmu yaitu kalau tidak 6 hal, yaitu dituju: dakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuliz zamani. Dakain, pertama harus cerdas. Anak sekarang yang dipondokin orang-orang yang bodoh, wah ini mah ini mah agak sedikit loading anak, udah dipondokin aja biar nggak badung katanya. Yang badung-badung yang dipondokin, nggak yang bener. Masya Allah, harusnya mah yang bener. Wahirsin, harus semangat, jiwa semangatnya semangat 45. Gimana caranya pendidikan 1 tahun, saya harus seperti 5 tahun. Mereka rajin main, saya rajin ngapalin. Kenapa? Karena Allah akan mewariskan lima yasha yang Allah kehendaki. Istofaina min ibadina, pilihan dari hamba-hamba kami. Dakain wa hirsin wastibarin, harus sabar. Nuntut ilmu itu sabar. Kalau nggak sabar bubar. Banyak orang yang kaya, pintar, cerdas, lagi mondoknya hebat tapi sabarnya kurang, akhirnya apa? Tidak jadi ulama dan nggak ngewaris, nggak bakal ngewaris, nggak sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar ketika diuji dengan kemiskinan, diuji nggak punya apa-apa, mau ngapalin lupa lagi, ngupa lagi. Apa yang menyebabkan lupa supaya tidak lupa? Akhirnya apa? Dulu saya setiap mondok, yaitu ilmu tidak akan nempel kalau dalam keadaan kita kotor hatinya dan pikirannya. Ilmu akan diturunkan oleh Allah ketika kitanya bersih. Maka saya dulu waktu mondok, yaitu dawamul wudu, selalu berwudu. Batal kentut, wudu lagi. Salaman sama Bu Nyai, salaman batal, wudu lagi. Itu kebiasaan orang yang menuntut ilmu, tidak ingin yaitu kotor dalam jasadnya, selalu berwudu. Anak sekarang nggak mau berwudu. Wabul gotin, harus punya bekal, kitab itu harus dibeli. Maka dulu mah Masya Allah, kalau udah ada pengumuman, RT ngumumin di masjid,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri mah semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. Aja iya bener pokok mengkonon ceritane. Masa di tetangga kampung ada yang innalillahi aja diamplopin. Ya Masya Allah, rame aliran jelas ya. Diserang sama santri mah ngomong kayak gitu. Kenapa? Proyek santri. Kenapa? Karena pengen punya duit. Santri mah susah nunggu sholat mayit. Orang lain musibah, kiai mah rahmat, ada yang meninggal. Luar biasa. Zaman Covid kiai mah tetap aja makmur. Yang meninggal masih banyak, yang ngelahirin masih ada. Ngundang kiai luar biasa, nggak bakal habis proyeknya. Makanya cari suami kiai kalau bisa. Nggak dikasih susah, beneran haji gratis, umroh gratis, mobil ada yang ngasih, pondok gede sendiri, pakaian bersih, ya. Anak-anaknya pada hafal Quran, anaknya nggak ada yang loading, pinter-pinter, nggak percaya. Cuma kiai mah sesarungan terus, jadi anaknya banyak. Nggak ada kerjaan sih, Masya Allah, jadi nggarap istri lagi, Masya Allah, ya. Luar biasa, jangan aneh. Tapi hidup cuma modal berkat doang, riungan doang, sampai anaknya banyak, hidup semua. Saya dari 13 bersaudara, saya nomor tengah-tengah berapa? Mikir, ngitung dulu, ya, 6 ke atas, 6 ke bawah. Dulu mungkin kalau orang tua saya KB, saya nggak lahir, ya, Masya Allah. Sekarang saya punya anak baru 7, pengen punya anak 25. Wah, udah pusing, ya, Masya Allah. Ya namanya kayak keinginan, minta aja sama Allah, dikasih, tangga dikasih, yang penting udah punya keinginan. Gak usah cerita berapa bibit itu kiai kira-kira, Masya Allah, itu mah gak usah dimusyawarahkan, diamalkan yang kayak gitu, ya. Artinya apa? Anak itu punya rezeki masing-masing, Pak. Kita meninggal, anak hidup. Terkadang orang tua ikut pusing, punya anak banyak. Pak Ustadz, zaman sekarang kan biaya mahal. Terus bagaimana nanti biayanya Pak Ustadz? Sedangkan saya aja nunggu bantuan dari kelurahan beras, Pak Ustadz. Beras bulog, Mas. Luar biasa. Makanya sekarang orang dangkal otaknya, dangkal pemikirannya. Kenapa? Karena tidak berteman dengan yang gagah. Kalau kita berteman sama orang gagah, ke bawah gagah. Kita berteman dengan orang bisu, sejam, bukan setengah jam, 5 menit ke bawah bisu. Itulah gabung sama orang bisu. Los kayak ngedadak. Orang bisu. Maka teman itu berpengaruh. Teman dengan orang gagah ke bawah gagah. Teman dengan orang cerdas ke bawah cerdas, teman orang berani ke bawah berani. Tapi berteman dengan orang yang nggak beres, ke bawah otaknya nggak beres. Ini terjadi. Maka saya mah cari teman milih. Kalau nggak ada teman, sama Quran temennya. Baca Quran, baca hadis banyak, Masya Allah. Proyeknya banyak, nggak pernah bingung saya mah. Saya emang nggak mikirin duit, biar duit yang mikirin saya. Pegel, Masya Allah. Orang rebutan PNS enggak, saya mah ditawari beberapa kali enggak. Dan nanti kiai bagaimana? Anak istri kiai, wong saya aja masih dijamin sama Allah, kamu masih takut. Bener, Masya Allah. Sekarang dangkal, banyak otak. Kalau nanti saya anak banyak, biayanya bagaimana, makan gimana, itu setan nakut-nakutin. Setan nakut-nakutin. Sekarang mas santunan yatim banyak, punya anak 7, ikut 7-7-nya bapaknya meninggal, dapat 100.000. Akhirnya apa? Kali 7 berapa? 700.000. Kata emaknya, untung Masya Allah bapak lu bikin anak 7, katanya. Tetangga mah 1 doang 100.000. Tuh, luar biasa. Saya tanya sama ibu-ibu nih, jujur Bu, kalau jujur masuk surga, tapi kalau ngebohong masuk neraka. Halo? Jam berapa ini? Terus dah. Udah setengah jam, cepet amat kayaknya. Biasanya saya kalau ceramah 1 jam, lebih 1 jam dihitung lembur. Kayak uang proyek baik, Masya Allah ya. Bu, jujur masuk surga, bohong masuk neraka. Ibu punya anak nggak jujur? Bapak-bapak diam, ibu-ibu saya tanya. Halo? Yang anaknya banyak nanti dapat hadiah. Ibu punya anak nggak?
Laki perempuan? Hah? Saya tanya jujur 100% ya. Ibu yang punya anak, diem yang nggak punya anak. Ya, atau anak-anak diem ya. Bu, punya anak, ngurus anak capek nggak? Kedengeran MC? Hah? Ngurus anak capek nggak? Oh, Pak, dengeran nggak? Ngurus anak capek. Maka Pak RT, Kiai, nanti ibu-ibu yang anaknya banyak taruh di sini, nanti saya bawa ke Merak. Saya ambil jadi anak saya, biar nggak capek ibu ngurus anak. Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak sampai mengorbankan ribuan kambing, ratusan unta, sapi, ia korbankan semua. Sampai beliau, ya Allah, seandainya aku punya anak, kau pinta untuk disembelih, untuk dikurbankan, aku akan kurbankan anakku. Itu omongan belum punya anak. Sampai Nabi Ibrahim nangis-nangis berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kami seorang anak yang soleh. Orang yang nggak punya anak sampai nitip-nitip korma mentah, sampai berdoa harus di Masjidil Haram. Orang yang nggak punya anak fitnahnya banyak, mandul, udah jelas, masya Allah, fitnah di mana-mana. Itu pengen punya anak. Maka yang umpama ibu ngomong punya anak ngomong capek, berarti ibu nggak bakal berkah. Anak itu adalah titipan dari Allah. Orang yang menyia-nyiakan titipan adalah khianat adalah dosa besar, dan ibu nggak layak masuk sorga karena dititipi sama Allah. Anak bilang capek, nggak jadi ibadah. Dan anak ibu nggak bakal jadi orang sukses yang ada jadi sampah masyarakat karena doa ibunya jelek, capek saya ngurus anak, nggak ikhlas. Saya mah pengen punya anak banyak, saya bilang. Maka lebih baik anaknya besok meninggal yang bilang capek daripada nggak jadi apa-apa. Ruwet. Ini didikan iblis yang punya anak bilang capek. Dan ibu nggak layak masuk surga karena anak itu adalah titipan yang harus kita jaga. Orang nggak punya anak, anaknya sakit, ibu ke bawah sakit. Anak hilang diumumin, stres, apalagi anak meninggal, masya Allah beneran. Tapi ibu bilang capek, nggak ikhlas, maka nggak layak masuk surga. Bu, ngurus anak capek nggak? Hah? Lo ngurus anak capek nggak? MC, mbeke semenit ceramah ya. Bisa berubah kok. Sekarang saya tanya yang kedua, ngurus suami capek nggak? Takut hilang suaminya kawin maning. Kita itu tidur aja capek, makan aja capek, beberes capek, ngapain aja capek, semuanya capek. Maka lelahnya jadi lillah ketika kita karena Allah. Apapun yang karena Allah, kayak pom bensin dari nol ya Pak, masya Allah. Orang sekarang banyak capek, orang banyak pemalas. Kenapa? Karena itu didikan iblis. Didikan ulama nunggu ihtifalan. Setahun sekali berarti ngundang kiai, setahun sekali cuma 25 kiai. Tambah mulu dan rajaban. Alhamdulillah ada mulu dan rajaban. Itu juga kalau kiainya punya duit. Nggak punya duit, waduh lah kepicis sus libur be tahun kian. Masya Allah. Maka support ulamanya. Bagaimana caranya kita sedekah ke ulama? Ulama tahu cara membelanjakan hartanya. Jangan bakhil. Ajarkan anak untuk bersedekah. Insya Allah saya doakan anak-anak nanti, anak-anak ibu banyak yang menjadikan orang sukses, membahagiakan dunia akhirat untuk kedua orang tuanya. Janji Allah, waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh. Buat apa hidup kalau nggak punya keturunan? Maka keturunan itulah yang didambakan dari setiap para nabi. Luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, harus bangga dihadiri ulama, menghilangkan semua kesulitan. Yang hebat itu bukan ceramahnya, yang hebat itu rahmat Allah. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat, semua kesulitan Allah angkat, keberkahan Allah turunkan. Maka mudah-mudahan malam ini Allah turunkan rahmat. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, jangan punya suudon. Suudon itu sifat iblis. Allah abadikan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Berprasangka buruk itu adalah dosa. Sekarang di media, fitnah memfitnah luar biasa. Nggak ada manfaatnya pisan punya HP. Kenapa? Karena tukang ngejelekin orang. Ini terjadi.
Apalagi sekarang lagi isunya tentang nasab. Beneran. Duriyah Ba'lawi ya. Sama Pak Koli Umar, Pak Koli, Masya Allah, Pak Koli, Masya Allah. Bisa ruwet jagat kin, Masya Allah. Makanya simak aja terus, Masya Allah, saya bilang. Supaya apa? Supaya kita cerdas. Sehebat apapun manusia, mengembalikan kepada Al-Quran sebagai pedoman. Dan sekarang ya di Indonesia ini banyak orang yang menolak syariat Islam. Akhirnya apa? Acak-acakan negara, siapapun presidennya kalau hukumnya tidak hukum Quran, ya beginilah kita rasakan. Kalau ibu main ke Arab di sana, ibu, pendidikan itu gratis. Yang nganggur aja digaji, saking makmurnya itu negara. Kalau kita melahir doang, apalagi sesar udah pakai duit itu. Ngerobah kakak nambah doang, standar tangan lurah camat, duit maning baik. Belum lagi kalau anak laki-laki kambingnya 2 akekah, duit maning baik. Ngundang kiai nggak ada budgetnya tuh. Ngundang kiai marhabanan berapa kira-kira? Nggak ada di tarif. Kiai 500 nggak ada. Kiai malillah. Mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih piraku teuing gitu kan, Masya Allah. Apa piraku teuing itu? Masya Allah. Nggak ada minta. Nggak ada kiai mah. Kalau ngundang Ustadz Unang berapa ya budgetnya? Nggak ada, gratis. Bener udah diamplopi. Barang ditelepon diondang maning. Ning di kampung di, Masya Allah. Masya Allah. Tinggal diciriin doang. Bakhil masyarakatnya mengkonon doang. Luar biasa. Udah kalau gitu gratisan ceramahnya dari HP aja lihat di YouTube, Masya Allah. Untung saya bukan YouTuber, saya bilang. Saya ini didikan Quran. Ya. Saya haji sekali, umroh 3 kali, udah 4 kali, semuanya kosasi. Pengaruh gara-gara nama mungkin ya. Unang kosasi, unang hajinya, umrohnya, ongkosnya dikasih. Ibu-ibu juga bakal diberangkatkan sama Allah kalau ibunya yakin. Bapak-bapak bakal diberangkatkan sama Allah kalau syaratnya yakin. Karena undangan Allah itu 3, 1 kumandang adzan, 2 panggilan haji, 3 kematian. Dipanggil yang pertama kumandang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengeran nggak? Laki ibu datang nggak ke masjid? Subuh tidur. Segitu pakai speaker ngeker nggak kedengeran, terlalu. Yang budeg mah budeg aja. Tapi orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kalau disebut nama Allah gemetar. Ini mah enggak ada gemetar-gemetarnya pisan, ruwet. Punya laki gemetar-gemetar acan. Arane laki budeg. Saya berani ngomong karena di sini mah enggak ada yang budeg. Apa syaratnya, kelihatannya, cirinya? Hadir semua ke pengajian. Beres adzan sholawatan, ya itu sholawatan pakai speaker. Maulaya sholli wa sallim daiman. Aduh, luar biasa. Sholawatan. Nunggu jamaah pada datang, tetep belak sing teke, Masya Allah, langsing doyan. Apalagi yang ada naki-aki, Allahu Akbar, Allah. Cak-cakan. Mana kori? Kayak bedug diondang doang baru bunyi, nggak diondang mah boro-boro tarhim. Dulu mah tarhim kori-kori itu ya. Assalatu wassalamu alaik. Masya Allah, enak amat. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, siapa tukang tarhim di sini? Masih ada nggak tarhim di sini? Masih kedengeran? Bangun. Korinya mau udah baca wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Salat tahajud itu ya Masya Allah dikembangkan.
Asya'iyya basaqarabuka maqamam mahmuda. Siapa yang sholat tahajud, mudah-mudahan Allah mengangkat maqamam mahmuda ke tempat yang terpuji. Sekarang mahmuda kun muda sekarang Mas Ejen Maning. Wih, beneran luar biasa. Maka hidup kita ini sebenarnya tinggal nunggu doang. Beres asar nunggu maghrib, nunggu isya, nunggu subuh, terus sampai ubanan, sampai tua beranak pinang meninggal, selesai tugas kita. Lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka mempertahankan masjid, nyawa taruhannya mereka ridho, karena semua bakal meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang dibanggakan kecuali kita ada dakwah ketika hidup. Rugi manusia yang tidak berdakwah. Orang yang berdakwah itu wajib bagi orang yang beriman, bukan untuk kiai saja. Yang beriman semua wajib dakwah. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Maka kiainya datangin, ambil jatah kiai, ajarin saya ngaji, hadirkan pengajian biar kampung ini berkah. Berkah ada pengajian. Mana di sini mikirin utang? Nggak ada lagi ngaji mah. Nggak ada yang sengsara, nggak ada yang ruwet-ruwet lagi ngaji mah. Los pulang ke rumah ruwet lagi, kiainya pulang-pulang lagi, mikirin utang lagi, mikirin masalah lagi, ruwet lagi ngaji mah nggak ada yang ruwet. Kenapa? Setiap pengajian malaikat melebarkan sayap, iblis tidak berani mengganggu. Kenapa? Iblis nunggu pengajian selesai baca doa. Setelah baca doa, iblis mengambil semua amalnya melaporkan kepada Allah. Iblis baru datang berani setelah doa selesai. Kiai pulang, iblis gantian. Aja ngandel. Jadi iblis kun sira mekelek kalau laki. Teh laki wis tua mengkonon kon dupak baik. Astagfirullah. Itu didikan iblis. Ini yang terjadi. Dakwahkan sholat kalau pengen rizki melimpah. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Ibunya kencang tentang sholat. Nah sholat nah. Cuma dakwahin sholat doang. Wastabir alaiha, sabar ketika mendakwahkan sholat. Orang yang sudah mendakwahkan sholat, la nas'aluka rizqa, enggak usah minta rizki lagi. Nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rizkimu. Maka kiai mah kerjanya apa? Cuma sholat doang, ngebangunin sholat, beres sholat selesai. Kerjaannya cuma nunggu sholat. Kerjaan kiai apa? Sholat. Enggak sholat disolatin, mending sholat dan disolatin. Hah? Walaupun kiai ngomongnya keras, udah begini aja Pak RT, yuk kita rapat. Siapa yang seksi kalau mati kubur, yaitu pakai kain kapan setengah aja. Kenapa? Lagi hidup nggak seneng dia nutupin aurat, maka kalau mati kuburnya kainnya setengah aja. Cocok. Kalau nggak pernah ngaji, mati jangan diajiin, tonton aja. Nggak doyan sholat, nanti kalau mati jangan disolatin. Setuju. Lagi rapat. Nah barang meninggal tetap aja kiai nggak pernah ngebungkus setengah, nggak pernah nggak disolatin, tetap disolatin. Kenapa? Paham hukum, walaupun masyarakat begini tapi tetap hukum Allah ditegakkan. Kebawa dosa semuanya kalau dibungkus cuma setengah. Tuh luar biasa. Kalau nggak dimakamkan, nggak dengan sempurna, nggak disolatin, berarti kayak binatang. Kebagian dosa, kewajiban kita harus memakamkan, mensolati. Masya Allah, itulah kiai. Walaupun ketok palu tak begini tak begitu, tak tetap aja kiai mah masya Allah batin mah nangis. Cuma ulama, kata Allah, innama yasallahu min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah cuma ulama. Ini dari sekian orang yang hadir semua bener tak sholat tahajud, bakal angel. Senajan duduk paling depan ngedenger ceramahnya, hebat, sampai ngedipin kiai, luar biasa. Tetep wae salat mah tetep kawanan. Siapa sih ngajari salat kawanan gue? Iblis tetap hajar iblis itu, tuman kita nih masa. Nah ini nafsu ini jangan diikuti terus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti hawa nafsu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata, masya Allah. Saya ceramah di istana, pernah masya Allah, zaman SBY, kumpul dengan para habaib. Ingat dulu ceramah di sana, 3 bulan dikambing congein, diem aja. Akhirnya ada yang nanya, antum ustadznya? Masya Allah Bib, Masya Allah. Ini semua kumpulan para ulama, Masya Allah. Antum masih muda, ya Masya Allah. Antum bisa ceramah.
Ya kerjaannya Bib, Masya Allah. Bisa ngori? Bisa sedikit-sedikit Bib, Masya Allah. Kok sedikit-sedikit? Ya orang gak ada yang ngondang Bib, Masya Allah. Antum bisa baca kitab, atau pegawaiannya baca kitab Bib, nggak bakal bikin pesantren kalau nggak bisa baca kitab. Saya bilang, mau kitab apa? Yo, Masya Allah. Mau surat apa? Mau surat tanah, surat rumah, Masya Allah. Kebaca semua Bib, Masya Allah. Jadi kalau antum orang Banten ceramah bisa, ya udah gantiin ceramah ana di sana. Itu ingat ceramah di istana semua para hababnya kaliber. Ya kelas internasional yang biasanya ramain SBY dulu. Bu, itu Habib kalau udah ngomong ente ane wala ana wala antum wala ana wala antum lakum dinukum. Beneran ngomongnya. Masya Allah, ikhwan akhwat begitu ya, Masya Allah. Sekalinya ceramah diondang terus di istana sampai diumrohin saya. 100 ulama se-Indonesia, saya kebagian 1. Luar biasa ya. Nah ini luar biasa. Maka kita insya Allah kalau hatinya bersih cepat diundang ke tanah suci. Ima haji wa ima umroh. Bu, jangan nyalahin suami terus, nyalahin diri sendiri kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu makan buah huldi. Tar dulu, jam berapa ini? Terus dah, tumben pengajian terus baik, Masya Allah. Sampai jam berapa ini? Lembur dah. Ini nggak ada yang ngantuk pisan, ini luar biasa. Biasanya ada yang ngantuk udahan saya tuh ya. Ada yang ngeloyong pulang udahan biasanya. Ini melek semua, orang hebat ternyata ini. Masya Allah, pengaruh pembawa acara apa ya, masih muda ya. Masya Allah, 20 menit lagi lumayan 1 jam ya, Masya Allah. Sampai mana tadi? Nabi Adam. Nabi Adam itu suruh makan buah huldi sama Siti Hawa sampai terusir. Padahal kata Allah, wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, jangan kalian mendekati pohon ini, dekat aja nggak boleh. Sama dengan laki-laki perempuan, wala taqrabu zina. Daud deket zina aja nggak boleh. Udah duduk misah-misah deket-deket sama perempuan, nempel-nempel, bukan muhrim. Masya Allah. Tapi malah Allah, kiai mau bukan muhrim. Ustaz juga manusia. Masya Allah. Lawan baik. Masya Allah ya. Dimakan tuh buah huldi, saking cintanya kepada Siti Hawa menggadaikan surga sehingga harus yaitu ke dunia. Tapi Nabi Adam hebat, nggak pernah nyalahin Siti Hawa. Apa beliau katakan? Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, dolamna anfusana, kami dolim ya Allah kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi. Luar biasa. Terus istighfar dibacakan sampai setiap kumandang subuh ia bacakan, Rabbana Allah ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Masya Allah, itu dibacakan setiap sholawatan subuh. Kami dolim kepada diri kami ya Allah. Enggak pernah Nabi Adam mencari kambing hitam, dan enggak pernah Nabi Adam menyalahkan kepada istrinya. Ini kan gara-gara Siti Hawa saya tergoda. Masya Allah, enggak pernah. Itulah hebatnya para nabi. Yang saya jadi pertanyakan, yang ngegoda Nabi Adam apa Siti Hawa? Halo? Siti Hawa laki-laki apa perempuan? Jadi tukang goda itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya ini keder nih ngajinya nih, Masya Allah. Masih kurang contohnya. Nabi Yusuf sama Siti Julaiha. Yang ngegoda Nabi Yusuf apa Siti Julaiha? Siti Julaiha laki-laki perempuan. Jadi yang tukang goda laki apa perempuan? Angel Pak. Walaupun ceramahnya bisa mengeluarkan uang gepokan, emas batangan, tetep wong wadon kon rada angel diomong. Pengen solehakun wati wangel beneran. Angel temen tuturanmu, Masya Allah. Sulit nyeramahin perempuan itu.
Enggak segampang membalikan telapak tangan. Apa jawabnya? Wong lanang bisa jelas. Ini terjadi, Masya Allah. Dikasih contoh 2 juga masih kurang. Enggak mungkin laki-laki bisa terlena kalau umpama perempuan yang menutupi aurat, menutup pandangan. Atau laki-laki lagi lapar, disodorin yang empuk-empuk atau diserobot. Masya Allah, ini terjadi. Contoh, saya beli fried chicken, ya Bu, beli ayam, Masya Allah. Itu sampai penjaganya bilang apa? Bapak mau dada apa mau paha? Astagfirullah. Lah iya, suruh milih kan, Masya Allah. Tapi jangan suudon, itu mah fried chicken itu mah, Masya Allah. Nah ini terjadi, Bu, ya baru sadar, ketawanya baru ketinggalan. Luar biasa. Saya bilang udahlah paha aja. Masya Allah. Bapak mau di sini apa mau dibawa? Astagfirullahaladzim. Nah jangan sudon, nggak boleh. Artinya mau dibungkus apa mau makan di sini kan disiapkan itu ya. Ini luar biasa. Makanya hati-hati, Bu, ya Masya Allah. Di sini sih termasuk kampung masih berkah. Nah, lihat nggak ada yang seksi di sini, mah. Nutupin aurat semua, ahli sorga. Nggak tahu kalau kiainya udah pulang, mah. Lah panas beringsang, haredang, angel. Buku dakwah itu susah, perkara yang susah ditinggalkan nambah kurang berkah. Kurang berkah. Jadi kalau pengen berkah bagaimana? Ambil sumber keberkahan siapa? Ulama itu dipilih sama Allah. Summa aurasnal kitab alladzina istofaina min ibadina. Kami akan mewariskan kitab istofaina, pilihan kami, min ibadina, dari beberapa hamba kami. Allah yang memilih. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Orang yang bertakwa, innama yasallahu min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah ulama. Udah jangan membanggakan Ki Habib. Abu Jahal Ki Habib. Tapi diabadikan dalam Al-Quran. Tabat siada abi lahabi watab. Kok ayatnya kok? Paman Rasul. Makanya jangan bangga-bangga Ki turunan Raden Kian Santang. Ki TB itu bagus tahu mah toko bangunan. Apa arti gelar kalau kita tidak bisa membawa takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah yang takwa. Ada ulama masuk neraka? Ada. Bal'am bin Baura ulama besar. Barsiso ulama besar. Ingat, ilmu, harta, jabatan, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa takwa apa bawa maksiat, bawa sombong apa bawa tawadu? Tinggal itu doang. Ulama mah tawadu. Saya ngomong agak kencang kalau diondang mah, tapi kalau umpama ibu bapak datang ke rumah saya enggak kencang-kencang, biasa aja, tawarin kopi bahkan. Tapi kalau lagi ceramah mah asiddau alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, bantai bila perlu sampai yaitu ujung-ujungnya. Itu lagi ceramah biasa. Ya, lagi perang, asiddau alal kufar, keras terhadap orang kafir, ruhamau bainahum, tapi kasih sayang sesama manusia. Maka saya bilang mudah-mudahan di sini akan muncul ulama-ulama besar. Akal muncul yaitu macan-macan tangguh. Jadi mendidik anak itu supaya tangguh, jangan takut miskin, takut sengsara, takut dipitnah. Syarat jadi ulama itu harus dijelekin, dipitnah, dicaci, dimaki, dihina. Kenapa? Itu janji. Rasul kekasih Allah saja itu dicaci, dimaki, dihina, bahkan dipitnah sampai keluar dari tempat kelahiran. Itulah Rasulullah. Inna asaddal bala al-anbiya. Ujian yang paling besar diberikan kepada para nabi. Summal aulia, kemudian kepada ulama, kepada wali. Summal ulama, kepada ulama. Ubtulian nas, ke bawah akan diuji manusia sesuai dengan keimanan manusianya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Biasa. Bener diomongin, salah omongin. Sunatullah, hidup diomongin, mati omongin. Pak Ustadz, wong saya mah pegel punya laki kayak gini, Pak Ustadz. Lakinya ninggal, ibu nyesel. Nggak tahu sorganya seorang istri ada di suami. Muliakan suami. Nyesel ketika ibu suaminya ninggal, nangis. Laki kita ninggal, yalah, lagi urip mah cuek-cuek together. Baru udah ninggal menyesal. Beres idah senyum, dandan lagi. Kadang idahnya belum selesai udah dandan lagi. Ki janda ki, masya Allah. Ya, tolong si Kang gelatikakan laki. Menawa antuk kiai, masya Allah tuh.
Luar biasa. Maka ingat, jodoh rizki maut itu Allah yang atur. Kita orang yang beriman kudu tenang, jangan suudon. Suudon itu menghambat datangnya rizki. Amalan Nabi Ibrahim, beliau sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Amalannya 3. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu makan berjamaah, kayak pengantin baru, sepiring berdua. Ibu masih itu sepiring berdua? Berwareg. Itu Nabi Ibrahim selalu sepiring berdua, nggak pernah makan sendirian. Orang pelit mah, bu bakso, nawarinnya gitu. Tapi orang loman mah, mang bikinin bakso tuh, orang nongkrong tuh ada 10 orang, mang, saya yang bayar. Nggak doyan bungkus mang, tenang saya bayar. Itu wong loman bu. Ibu nawarinnya bagaimana? Nah ini ketahuan. Terus Nabi Ibrahim yang kedua, amalan kedua Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Nabi Ibrahim seumur hidup nggak pernah ngeluh. Ngeluh itu penyakit. Siapa yang istrinya tukang ngeluh? Kang, bensin entek Kang, gas entek Kang, beras entek, ayo entek kabeh. Ngeluh terus ngeluh. Kang, bayaran ini, masa ngeluh terus, nggak usah ngeluh. Menghambat rizki ngeluh itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar hidup-hidup, beliau nggak ngeluh. Sampai datang malaikat Jibril memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau akan dibakar karena menghancurkan 360 berhala, kau sisakan 1. Di kampung ini nggak ada lagi, cuma kamu yang menghancurkan patung-patung, kau akan dibakar. Apa permintaanmu? Aku diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk apa yang kau inginkan, aku akan membantu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Aku tidak butuh bantuan Jibril. Pulang Jibril. Aku tidak mau ngajari Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum, yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kalau takdirku mati di atas bara api, mungkin ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Biarkan aku mati, yaitu dengan kehendak Allah. Mau dibakar, datang pertolongan, ditolak. Hebatnya Nabi Ibrahim. Kalau kita mau dibakar udah, aduh mati kita mati. Nabi Ibrahim enggak, gagah. Akhirnya apa? Sehingga Allah sendiri yang mengatakan, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ibu sekarang kan beda. Nanti kalau anak saya lulus kerjanya di mana? Gegelati kerja, anak kepegawaian. Nanti jodohnya kira-kira bagaimana? Jodoh mah tergantung ibu. Kalau anak ibu soleha dapatnya yang soleh. Kalau setengah solehah dapatnya juga setengah soleh. Kalau nggak bener dapatnya juga nggak bener. Anak kalong bapak kampret, anak nyolong bapak nyopet, itu fotokopiannya. Maka kalau pengen dapat yang bagus, bagusin aja dulu diri kita. Insya Allah disandingkannya dengan orang yang baik. Maka jangan suudon. Ya, bersihkan hati kita, pikiran kita dari sifat suudon. Apalagi dendam kayak mak lampir. Wih, mak lampir walaupun temennya iblis, dia ketawa terus, itu mak lampir. Mak lampir aja nggak susah, senyum terus. Ibu-ibu manyun terus, masa. Ya. Yang ketiga amalan Nabi Ibrahim, taat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan anak satu-satunya buah hati belahan jantung, anak semata wayang harus disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi yaitu untuk menyembelihmu. Fangdur mada taro, pikirkan apa pendapatmu. Anak yang soleh jangankan disuruh mondok, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh nutupin aurat, jangankan disuruh kemana saja, mau disembelih. Perpisahan antara ruh dan jasad. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'maruni satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang penyembelihan ini adalah perintah dari Allah, laksanakanlah, semoga kita termasuk orang yang sabar. Mau disembelih, perpisahan ruh dan jasad, kalau memang perintah Allah, anak yang soleh dia nurut. Coba anak kita disuruh beli sambal, jawabnya apa? Ada kembalinya enggak? Ada kembalinya? Jalan. Enggak ada kembalinya? Enggak jalan. Padahal udah jelas, walat fala taqul lahum ma'uf, ngomong aja sama orang tua sama dosa. Zaman sekarang ngelawan. Didikan siapa itu ngelawan itu?
Makanya didik anak kita dengan Al-Quran, didik istri kita dengan Al-Quran. Minimal sebulan sekali ngondang kiai. Walaupun kata ibu-ibu kini kiai ini rada teger kan, enom ganteng putih maning, masya Allah, cocokin mungkin diondang maning kok gede muludan, luar biasa. Artinya bersambung, banyak yang harus kita kisahkan. Yang mudah-mudahan ibu-ibunya diberikan kekuatan, itu duitnya melimpah. Satukan niat, yuk per kakak 1 juta ewang, teger kok ngondang kiai langsung. Habib Rizik deh ya, masya Allah. Bila perlu, supaya apa? Biar gagah. Kita ini orang yang beriman, ya'lu wala yu'laleh, tinggi di antara yang tertinggi. Aja ngeluh baik. Ini mah ngeluh bae ngeluh. Wong laki kita mah penyakitan Pak Ustad, Allah karim. Pokok laki kita mah wis tuwa, Allah karim. Lagi latih sing tuwa, sing enom. Masya Allah. Dulu mah gagah, udah 60 tahun mah semua ge tua, enggak ada yang muda, masya Allah. Nanti juga gitu, saya akan turun generasi berikutnya, saya udah tua begitu pergantian. Maka sekarang harus bikin kader, jangan bikin keder. Masya Allah. Makanya lelahnya jadikan lillah, biar semuanya semangat. Cepet amat jam gini ya, masya Allah mutarin. Luar biasa. Terus dah, wila bersambung besi, masya Allah. Karena saya mau undangan lagi ke Malaysia, mau nikahin Kak Ros ya, sama khitanan Upin dan Ipin. Mau ke Brunei ya, ikut hari diondang, hari orang diondang mending rumah baik DRS di rumah saja ya, nggak usah banyak-banyak nanti paleng ya, nanti tinggal merebutkan juara siapa yang bisa membuat pertanyaan amalan Nabi Ibrahim 3 sehingga mendapatkan gelar Khalilullah, apa baikku sing teluku, yo ngacung, masya Allah, itu mah buat MC itu mah. Dari kami dicukupkan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup di ini aja, ini sama kiai sudah sampai. Itu mah aja. Sekarang tutup doa gitu. Tutup doa. Dari. Double amplopnya. Ceramah korodo, masya Allah. Biar afdol. Pertanyaannya, siapa pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah? Berikut adik dan kakaknya. Saya dengar berapa tuh anaknya itu? Ya, yang bisa maju dapat 100.000. Kalau enggak, siapa nama ustadz-ustadah yang ngajar di pesantren ini? Sebutkan 10 ustadz atau 5 ustadz minimal. Halo, ada yang mau ngacung 1.000? Hah? Ada? Sebelum saya tutup doa. Halo, teh? Hah? Ada yang ngacung? Hah? Nah, kalau enggak ada berarti sedekahnya kasihkan ke kiai. Jadi nyontoin doang, karena nggak ada yang bisa ngejawab. Tapi insya Allah yang hadir saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini rizkinya melimpah. La hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah wal afiyah wassalama wa husulul maqsud wa nas'aluka ikdi hajatina fi kulli niyatin shalihah nas'aluka bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala ila ahdi min khalqik. Allahumma faqihhum fid din walimhu ta'wil walimhul hikmah. Allahumma ighfir ma lahum wa awladahum wa ma ataitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa abwabal fahmi wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal khair wa abwabal quwwah wa abwabal nikmati wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ikdi hajatina fi kulli niyatin salihah
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'al auladana min ahli sirri wa ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.